Assalamualaikum. Dr. Kate Leon Moore, PhD atau yang sering dikenal dengan Profesor Moore, adalah salah seorang pendiri American Association of Clinical Anatomists atau disingkat AACA dan menjadi ketua komite tersebut pada tahun 1989 hingga 1991. Profesor Moore lahir pada tanggal 5 Oktober tahun 1925 di Brantford, Ontario, Kanada. Ia menempuh pendidikan di Stafford College Vocational Institute, University of Western Ontario dan meraih gelar terakhir PhD pada tahun 1954. Beliau adalah seorang profesor yang mengabdikan ilmunya sebagai dosen di Divisi Anatomi Fakultas Ilmu Bedah di Universitas Toronto, Kanada. Ia terkenal karena literatur dan penelitiannya tentang anatomi dan embriologi manusia. Ia menulis buku bersama dengan Profesor Arthur F. Daly dan Profesor N.M.R. Agar, sebuah buku berjudul Clinically Oriented Anatomy dan Essential Clinical Anatomy yang populer dan menjadi buku pegangan kedokteran anatomi berbahasa Inggris dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Hal tersebut tentu sangat membanggakan dan menjadi suatu kehormatan karena hasil penelitiannya menjadi pegangan kedokteran di seluruh dunia dan digunakan oleh para ilmuwan, yaitu dokter, fisioterapi, dan siswa kedokteran di seluruh dunia. Karena hasil penelitiannya tersebut, ia juga dianugerahi banyak penghargaan di bidang ilmu pengetahuan anatomi. Beberapa di antaranya pada tahun 1994, American Association of Clinical Anatomists atau AACA memberikan penghargaan sebagai anggota kehormatan. Dan kemudian pada tahun 2007, ia diberikan penghargaan berkaitan dengan penelitiannya berupa penghargaan Henry Gray Elsevier Distinguished Educator Award. Pada tahun 1980, Profesor Moore berada di Arab Saudi selama 3 tahun. Ia pernah memberikan kuliah dan bekerja sama dengan Komite Embriologi dari King Abdul Aziz University di Jeddah, Arab Saudi, dan membantu komite tersebut menafsirkan banyak pernyataan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mengacu pada reproduksi manusia dan perkembangan janin. Komite menerbitkan beberapa makalah dengan Profesor Moore sebagai salah satu peneliti ahli dalam sejumlah makalahnya. Suatu ketika, sekelompok mahasiswa menunjukkan referensi Al-Quran tentang penciptaan manusia kepadanya. Referensi tersebut adalah kutipan ayat dari Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Mu'minun ayat 13 dan 14 mengenai penciptaan manusia dan menafsirkan maknanya kepadanya. Ternyata apa yang ada di dalam ayat tersebut adalah sebuah fakta ilmiah yang baru saja ia temukan. Profesor Moore sangat terkejut sebab apa yang disebutkan dalam Al-Quran sesuai dengan penelitian dan penemuannya dalam bidang embriologi. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 13-14. Terjemahannya berbunyi, "Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging.
Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ada dua kata yang dicermati oleh Profesor Moore, yaitu alaqah dan mudghatan. Kata alaqah dalam pengertian etimologi bahasa Arab dapat diartikan sebagai segumpal darah atau juga dapat bermakna penghisap darah, yaitu lintah. Pada hasil penelitiannya, pada 7 hingga 24 hari tidak ada perumpamaan yang lebih tepat untuk embrio pada tahap itu selain mengumpamakannya dengan lintah. Embrio itu menghisap darah dari dinding uterus untuk mendapatkan pasokan makanan, karena demikianlah yang sesungguhnya terjadi. Hal tersebut sama dengan lintah yang hidup dengan menghisap darah. Seperti halnya janin, ia juga memakan dari sari-sari makanan yang terdapat di dalam darah ibunya. Ajaibnya, jika penampakan embrio diperbesar menggunakan mikroskop elektron, pada tahap itu bentuknya akan sama dengan lintah, dan hal tersebut tidak mungkin diketahui Nabi Muhammad SAW yang hidup pada abad ke-7 dengan pengetahuan dan teknologi yang terbatas, karena pada masa itu belum ditemukan mikroskop dan lensa. Hal itu membuktikan dengan sangat jelas bahwa Al-Quran adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala sesuatu melalui perantara malaikat Jibril. Apabila dicermati lebih dalam kata mudghatan, dalam pengertian etimologi bahasa Arab dapat diartikan dapat dikunyah dalam tanda kutip. Dan Profesor Moore melihat hasil penelitian dengan menggunakan mikroskop elektron tentang struktur dan penampilan embrio yang akurat. Benar-benar masuk ke tahap di mana embrio tersebut menyerupai ukuran benda kecil yang dapat dikunyah. Di tengah keterkejutannya, ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pasti pernah menggunakan mikroskop untuk mengarang ayat ini. Tidak mungkin ayat ini ditulis pada abad ke-7 Masehi, karena apa yang ada di ayat tersebut adalah fakta ilmiah yang baru saja terpecahkan pada abad modern. Tanpa ilmu pengetahuan modern, hal ini tidak dapat diketahui. Salah seorang mahasiswa berkata, "Profesor, bukankah pada abad ke-7 Masehi mikroskop belum ditemukan?" Profesor Moore merasa kagum dengan apa yang ditulis dalam Al-Quran, yaitu kitab suci umat Islam. Pada akhirnya ayat tersebutlah yang membuat Profesor Moore masuk Islam dan menjadi mu'alaf. Ia pun akhirnya mempercayai bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang sebenarnya, karena seluruh isinya sesuai dengan ilmu pengetahuan modern saat ini. Kemudian ia merevisi beberapa kajian ilmiahnya karena Al-Quran ternyata telah menjawab beberapa bagian yang selama ini membuat sang profesor ragu-ragu dan gusar. Ia merasa materi yang ditelitinya selama ini terasa belum lengkap atau ada tahapan dari perkembangan embrio yang kurang. Al-Quranlah yang melengkapi referensi karya ilmiah penelitiannya yang ia pernah lakukan selama puluhan tahun. Dunia telah bangkit saat Profesor Moore mengeluarkan buku tentang embriologi klinis. Di dalamnya ia menulis tentang diutamakannya Al-Quran dalam menyebutkan fakta perkembangan embrio. Kemudian sang profesor pun menuliskan ulang buku pegangan untuk sekolah kedokteran yang berjudul The Developing Human, Clinically Oriented Embryology. Buku revisi itu diterbitkan untuk khusus kalangan muslim pada tahun 1983 dengan judul The Developing Human, Clinically Oriented Embryology with Islamic Edition.
Yang membedakan buku ini dengan edisi sebelumnya adalah halaman dengan ayat Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan embriologi oleh rekan penelitinya bernama Abdul Majid Al-Zindani. Yang paling penting diketahui, ia juga baru saja menyelesaikan karyanya yang berjudul References to Embryology in the Quran, yang intisarinya pernah dimuat di dalam The Journal of the Islamic Medical Association, volume 18, Januari hingga Juni 1986, halaman 15 dan 16. Penelitian Profesor Moore juga kembali diulas oleh Harun Yahya dalam bukunya mengenai keajaiban penciptaan manusia. Profesor Kate Leon Moore meninggal pada tanggal 25 November pada tahun 2019 ketika usianya yang ke-94 tahun. Sekian ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.